Koko bukan lucu tapi imut. Minimal di salah satu bidang dari 3 bidang. Tumbuh di dunia musik dan ada band Sorry, juga. Koko bukan tumbuh, Iya. tapi berkembang. Wah. Ini pembuktian egonya ya. Oh. Aku akan membuktikan kepada orang tuaku, kepada teman-temanku bahwa aku bisa hidup dari musik gitu. Kembali lagi di Real Podcast. Oke. Sama saya Amanda Taskia dan Genta Prayoga di sini. jadi hari ini kita mengundang 2 orang legendaris. Iya. Yes, legendaris Oh. semuanya di kota kita ya, dalam dunia per-eventan ya. Iya. Siapa dia, Gen? Ada Mas Rizal di sini selaku ownernya Reoni Rental Equipment dan Sound System serta Koko VJ Production. Siap. Terima kasih Mas Rizal dan Koko udah hadir di sini. Ya. Oke. Nah, ini Koko dan Mas Rizal ini salah satu katakanlah aktor dan motivator para kita pekerja kreatif khususnya di Palembang di sini, Manda. Di mana Koko ini identik dengan kelucuannya pada saat pitching maupun berbincang-bincang seperti ini. Iya, nanti kita lihat saja canda-candaan apa yang akan dikeluarkan. Koko bukan lucu tapi imut. Waduh. Baru aja dibilang. Iya. Nah, begitu juga dengan Kak Ijal. Kak Ijal ini identik dengan pemikiran yang sangat jauh ke depan, Manda. Kita kan sebelum di podcast ini ada juga beberapa kali kayak dikasih wejangan begitu agar kita tetap tumbuh dan berkembang. Pokoknya mantap dah. 2 mentor ini sangat diakui untuk di Palembang ini. Mendekati Cenayang gitu ya. Cenayang gitu. Masa depan. Iya. Mungkin juga Kak Ijal di sini bisa menafsirkan kapan selesainya. Iya kan. Gitu. Oke, Manda, masuk ke pertanyaan nih Kak Ijal sama Koko. Kita tahu kan nggak mungkin kita bisa sampai di sini kalau nggak ada sejarah dan ceritanya gitu. Mungkin dari Kak Ijal dulu, bagaimana caranya Reoni tumbuh hingga sampai sekarang, yang dari dulu seperti apa? Seperti itu Kak Ijal. Iya. Kalau ceritanya dari awal nggak dirangkum, panjangnya luar biasa ya. Asli Kak Ijal. Tapi intinya gini, dulu waktu SMA itu pernah belajar ngeband ya, main band. Dulu aku pertama kali jadi vokalis. Setelah itu tiba-tiba pemain drumnya ikut senior gitu, aku kan junior. Pemain drumnya pindah ke senior, akhirnya aku aja lah main drum, nyari vokalis baru. Jadi aku belajar drum dan seiring waktu aku senang sama dunia musik. Senang sama dunia musik. Setelah tamat SMA aku ikut festival. Oke. Kebetulan pada saat itu kami menang, juara. Jadi tambah senang lagi sama musik. Dan setelah SMA itu saya kuliah ke Unsri ya, Unsri Indralaya di Teknik Mesin. Di semester 2 itu sempat mau berhenti kuliah ya, udahan gitu. Jadi ngomong ke ibu, Bu, saya pengen dalamin musik, mau hijrah ke Jakarta atau ke Jogja, mau jadi artis kayak mau jadi apa, pokoknya seneng sama musik. Kata ibu ya terserah katanya, tapi bilang dulu sama bapak. Iya. Akhirnya sambil menunggu bapak pulang dengan skema pembicaraan yang sudah ada di pikiran tuh bakal ngomongnya gimana, langsung ngomong, Pak, aku mau berhenti kuliah. Langsung kata bapak, tidak bisa. Oh tidak bisa katanya. Satu permintaan saya, kata bapak saya itu, ijazah kamu kuliah, setelah itu terserah kamu mau jadi apa. Kalau gitu kan udah pasti berarti aku nggak bisa fokus ke dunia musik tuh. Iya. Bener kan? Akhirnya karena seneng sama musik, mikir akhirnya gimana ya caranya bisa cari duit dari musik gitu. Jadi dulu pengen
kalau bisa sebelum kuliah selesai saya tuh udah punya pendapatan gitu kan. Akhirnya pertama-tamanya dapat duitnya dari ngajar musik. Oh, jadi guru. Jadi ya private gitu ya. Iya. Jadi ada yang mau belajar, aku tahu cara ngajarinnya. Dia bayar bulanan. Dulu ya lumayan buat jajan ya. Beli kojek. Sama apa tuh minuman yang warna-warni itu? Bukan sama bimpang. Iya. Atau sagon, makanan legend. Oh ya. Oh ya. Terus Oh ya. lagu bumerang tuh. Lagu bumerang. Oh ya. Jadi dulu mikir gitu sama teman-teman juga mikir ini gimana caranya kita bisa dapat penghasilan dari dunia musik. Jadi kami bagi dari 3 kriteria waktu itu. Kalau mau bisa cari duit dari musik, kita harus expert minimal di salah satu bidang dari 3 bidang. Bidang yang pertama itu namanya komposer atau arranger ya. Jadi kita bikin aransemen musik, bikin untuk sinetron, bikin untuk film. Pokoknya orang punya lagu, kita komposer gitu, kita arranger. Tapi kayaknya di Palembang nih industrinya nggak ada. Jadi sempat belajar sedikit-sedikit yang apa sih namanya intro, apa namanya coda, apa namanya ending, apa namanya bridge, segala macam itu. Killer intro tuh yang kayak gimana, tapi nggak applicable kan, karena di Palembang nih nggak ada industrinya. Selanjutnya yang kedua itu adalah sound engineering, audio engineering. Iya. Jadi sound engineering, kenapa disebut engineering kan? Kalau orang kan banyak bilang soundman, manusia sound gitu. Sebenarnya kan engineering itu kan kayak insinyur gitu ya. Jadi agak complicated, agak rumit isinya. Jadi kita harus belajar dari yang namanya source, namanya transducer, namanya amplifier, tuh kita harus pelajari. Terus yang ketiga kita harus jadi player kalau mau jago cari duit dari musik. Jadi ada 3 hal tadi, arranger atau composer, sound engineer, dan juga player. Nah, karena player memang kebetulan kan saya main, jadi sempat main band juga. Ikut-ikut grup yang ngisi-ngisi kafe, ikut-ikut ke acara-acara gitu. Tapi kalau dihitung-hitung kayaknya ini untuk bujang sih cukup gitu. Gimana nanti kalau sudah ada gandengan gitu. Iya, benar-benar. Dan gandengannya ada gandengan lagi gitu kan. Maksudnya bukan gandeng kanan kiri gitu kan. Gandeng sama istri, ada anak gitu kan. Berarti istrinya yang banyak. So sweet. So sweet. Akhirnya mikir ini gimana nih di Palembang. Akhirnya coba-coba beraniin diri. Coba kita harus main ke arah engineeringnya. Jadi orang banyak mau acara mau acara tuh pengen cari band tapi nggak punya alat. Akhirnya tawar-nawarin. Itu kayak Jal, belajar semua itu ada guru lagi atau memang belajar pure otodidak? Kalau dulu itu susah banget namanya cari guru. Referensi pun nggak banyak, DVD nggak ada. Dulu DVD zaman kita belum ada kok ya. Masih kaset ya? Kaset, masih Betamax kaset. itu masih. Jadi YouTube nggak ada. Terus sekolah juga di mana yang ngajarin kayak gitu kan? Akhirnya kita harus belajar cari referensi sendiri. Ada teman katanya punya buku tentang ini, datengin, coba baca. Dan kebanyakan nggak ada yang bahasa Indonesia, banyak kan bahasanya bahasa Inggris kan. Akhirnya ada buku ya harus ada kamus. Ya, tentu. Artinya apa nih transducer tuh apa, altitude tuh apa, amplitudo tuh apa gitu kan. Akhirnya belajar otodidak. Tapi pada intinya adalah semua ilmu itu kan diciptakan untuk memudahkan manusia. Jadi ada dasarnya. Jadi kalau kita bisa ngambil intisari dasarnya, mudah-mudahan kita bisa ngiringin ilmu itu. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya Kak Ijal ini dengan adanya reuni sekarang ini karena menyukai musik. Iya, betul. Awal mulanya adalah menyukai musik, terus yang kedua ini pembuktian egonya ya. Aku akan membuktikan kepada orang tuaku, kepada teman-temanku bahwa aku bisa hidup dari musik gitu. Seperti itu. Dan ternyata sampai saat ini terbukti ya, walaupun kena corona 6 bulan gitu. Alhamdulillah reuni masih tetap jaya katakan gitu ya, itu orang lain yang menilai lah. Kalau untuk Koko sendiri Koko kan juga tumbuh di dunia musik dan ada band juga. Koko bukan tumbuh, tapi berkembang. Waduh, mantap sekali. Kalau Koko ceritanya awalnya bisa dari VJ Production itu gimana kok? Sama, dulu ngeband juga. Ya. Kita sama temenan. Berarti ikut festival terus gitu ya? Festival terus. Koko bingung, waduh kenapa Samsu ini drummer hebat Palembang kok bisa stop bermusik gara-gara ngurusin sound system. Ngangkatin alat kemana-mana. Artinya gini apa?
egonya itu kita harus menghilangkan star syndrome. Iya. Ya enggak, kan anak band kan tahu, apalagi Ah. Koko kan vokalis. Iya. Kenapa namanya VJ itu vokalis Jaya. Oke. Jadi Koko vokalis, Jaya itu nama tengah. Kenapa dipanggil Koko? Karena Koko tahu lah kan. Iya. Ruko di veteran punya siapa? Iya. Benar kan, Bos? Benar. Jadi karena bermusik tiba-tiba mengagumi musik habis 10 tahun dan memang pendapatannya nggak ada, Nggak meningkat lah. nggak meningkat. Oh. Jadi Sampai sempat zong. ke Jakarta kan? Wah iya dulu sempat ini Babang Tampan sebelum. Jadi harus banting setir. Gimana sih hobinya dapet tapi bisa dapet duit gitu. Akhirnya kita bukan buka IU tapi Ya. dulu Belajar. Jadi palu gada, apa lo mau gua ada. Hmm. Wah permit kok, oke bisa sekian. Kok cari ini, oke sekian bisa. Kok gini-gini, oke sekian bisa. Akhirnya salah. Apa yang aku lakuin itu bukan IU. Salah, aku harus jadi IU. Akhirnya aku merapat karena teman kan, Ya. ke reuni. Cerita lah. Cerita-cerita gini-gini. Jadi dulu 2008 VJ itu ada apa? Ada kayak dibilangin teman-teman IU lain tuh IU gelap. Gak ada CP, gak ada tim. Berarti di bawah naungan reuni Wah pada saat iya, itu. jadi kita dibesarin bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng. Yang salah diajarin gitu kan. Kurang dana didanain. Gak ada duit bayar sound itu diutangin dulu. Oke. Akhirnya lama kelamaan bisa bertahan. Bukan besar ya, bukan besar, tapi Besar bisa lah. bertahan gitu. Jadi bagusnya karena kita merapat ke reuni, ilmunya dapet. Nah, Oke. aku harus tahu nih, aku nggak pinter, aku nggak ada dana modal duit apa segala macam. Gimana sih klien itu bisa nyaman dengan aku? Aku harus cari itu. Wah, aku nih harus tahu apa sih kelebihan aku. Lucu. Signaturnya Koko tuh. Lucu. Jadi setiap meeting membahas apapun, event apapun itu aku harus bawa santai dan lucu sehingga gak tegang, gak ada komplain-komplain yang gak jelas, gitu kan. Dan hasil itu tidak mengkhianati apa yang kita lakuin. Ada duitnya dan bertahan gitu. Bener. Tapi emang dahsyat sekali. Katakanlah ini beruntung atau memang dari perjuangan kok dan Mas Rijal. Karena spekulasi kan dari saya anak band. Dan saya harus membuka usaha agar mendapatkan pendapatan yang lebih. Ya kalau perjalanan itu kan kita nggak tahu ujungnya ya. Tapi namanya sesuatu tuh yang menurut kita baik kan layak kita perjuangkan. Kenapa enggak gitu. Makanya reuni itu isinya juga teman-teman kuliah, teman-teman satu kampus, satu kelas malah. Jadi kamu kuliahnya kacau ya. Ya sama. Yuk kita usaha gitu. Iya. Yang namanya Noma, namanya Irsan, namanya II, namanya Bim itu satu kelas. Bahkan istri saya juga satu kelas. Oh iya, jadi Bunda satu kelas bareng. Bunda satu kelas. Oke. Dia satu kelas karena dialah yang bikin saya tamat. Apakah Koko seperti itu kok? Jadi Koko kalau kata beruntung itu itu nggak jelas. Enggak ya? Nggak jelas. Perjuangan. Jadi nggak ada yang namanya wah kamu beruntung. Ini kecuali zaman togel ya. Wah iya dong zaman togel. Pasang 3 angka bolak-balik dapat wah beruntung bener gitu kan. Iya benar. Tapi kalau di dunia bisnis nggak ada beruntung. Tapi itu memang benar-benar maksudnya udah ada modal atau memang enggak. Jadi sebenarnya rintisan kami berdua, kebetulan aku duluan. Aku juga memulai ini tanpa modal, tanpa punya cash, tanpa punya ini. Yang penting tahu jalannya aja. Gimana caranya, jangan berhutang, jangan dulu anti hutang, bener-bener anti hutang. Jadi gimana caranya ngasilin 100 hari ini bisa seefektif menghasilkan 10 juta gitu. 100.000 kita pakai bisa efektif senilai 10 juta gitu. Makanya dulu yang reuni berdarah-darah gimana caranya custom gitu, bikin yang murah-murah gitu kan. Karena dananya nggak ada. Gitu juga Koko juga waktu mulai aku tahu kan nggak sama sekali tidak mengandalkan punya aset ya. Nggak ada duit.
ya kita Nggak bicara ada duit. kan bisa Juang jadi Palembang buntu. kalau nggak ada duit ruko banyak kan masih punya aset ya, bisa jadi Iya. duit ya. Ini asetnya memang benar-benar nggak ada. Jadi gimana caranya kita melangkah? Berarti kan intinya jual jasa. Benar. Kita nggak jual barang. Kalau jual barang ada barangnya dong. Ini kan berarti kita jual jasa. Nah, orang mau bayar gimana supaya orang biar bayar mahal tuh gimana cara kita ngelayanin mereka gitu kan? Benar kayak gitu. Intinya kan di dunia IO, di dunia vendor itu tuh kan kita pelayan Mhm. bagi yang bayar. Bagi yang bayar. Benar. Yang nggak bayar ya Yang nggak bayar diancam ya. dikit. Soalnya kita nggak punya produk nih. Iya. Kayak punya sound juga kan disewakan kan barangnya kembali. Berarti kan intinya jasa yang kita jual. Nah, itu yang jadi tagline kita bahwa kita adalah pelayan bagi klien-klien kita. Jadi jangan sampai belum apa-apa kita udah dulu kan pengen punya ini hebat, punya ini nggak ada ceritanya itu. Pokoknya kita pelayan. Orang suruh apa ya jalan gitu. Makanya Pak Lu gak ada kata Koko tadi. Iya, Palu gak ada. Nah, dan Kejal sama Koko, kan kita tahu pasti di kantor ada tim. Bagaimana cara Kejal dan Koko untuk memanajemen tim agar tetap solid, kompak dan mengeluarkan ide-ide baru? Karena kita tahu Mas Rijal dan Koko ini kan orangnya menomorsatukan untuk hal ke depan ya, dalam segala hal, mulai dari keuangan, kreativitas, serta kebersamaan begitu. Nah, bagaimana caranya itu? Koko? Kalau Koko sih balik ke timnya. Jadi tim Koko ini bisa dibilang banyak bener, Bos. Iya. Banyak bener tim Koko. Tapi balik-balik ke timnya. Uh-huh. Timnya itu dia ngikut kita, dia mau cari jodoh, Iya. mau cari duit atau mau cari ilmu. Yes. Gitu. Kalau dia mau cari jodoh, cari duit, dia selesai. Tapi kalau dia jadi ilmu, dapatnya ilmu, cari ilmu, dia mungkin bisa buka IO lagi. Bisa coba usaha yang lain karena basicnya kan dapat gitu. Jadi Koko nggak terlalu ini ya. Buat tim kamu mau kerja, mau bener-bener ayo bareng. Tapi kamu nggak jelas ya silakan. Jadi harus ada tegas gitu kan. Iya, jadi kalau aku juga sering ngomong sama teman-teman, memang pada dasarnya ketika kita baru fresh graduate gitu kan, baru mau cari kerja, biasanya kita kan nggak cari uang, kita cari ilmu dan kesempatan. Setelah itu kan kalau ilmunya udah banyak masih nggak cari uang kan nggak mungkin juga. Tapi ada 3 hal yang umumnya setiap orang kerja itu mencari itu gitu. Yang pertama itu nyari uang kan. Kalau nggak dibayar orang juga nggak mau kan, kerja apapun juga nggak mau. Terus yang kedua mereka cari nyaman. Kalau dikasih duitnya gede tapi nggak nyaman, setiap hari mungkin dia tertekan, di pressing gitu kan, mungkin bisa juga resign gitu kan. Udah dapat duit, udah dapat nyaman, ada lagi yang terakhir yang namanya karir. Dari sini mau kemana nih? Seiring waktu kan kebutuhan kita meningkat. Yang tadinya masih bujangan, ikut rumah sama keluarga, nanti menikah harus punya rumah, punya anak nanti harus punya biayain sekolah dan lain-lain, itu kan meningkat. Jadi mereka tuh kalau dapat 3 hal ini, insya Allah awet lah ya. Awet dalam artian mereka mau berjuang bersama-sama. Nah terus kan dalam tipe kepemimpinan gitu kan, ada macam-macam tipe leader tuh kan. Ada leader yang memang ortodok gitu kan, apa telunjuk sakti kata orang. Ada juga leader yang paling bagus tuh diajarin katanya coaching. Kita coaching leader namanya, kita memberi contoh. Ada juga leader tuh yang sama kayak bapaknya anak-anak gitu. Jadi anaknya salah pun bapaknya nggak marah. Kadang gitu loh. Gimana caranya memperjuangkan supaya anaknya sukses. Itu kan kalau orang tua kan gitu ya. Orang tua sama anak tuh biasanya gitu. Anaknya salah nggak langsung dimarahin, tapi gimana caranya membujuk dia supaya ke arah yang benar. Suatu saat dia bisa sukses gitu. Nah aku menerapkan itu dalam manajemen di Reuni. Aku menerapkan itu bahwa walaupun kita seumuran, bahkan aku mungkin ada yang lebih berumur dari aku ya, tapi di Reuni aku adalah bapak kamu. Kalian anak-anakku, kalian berbuat salah apapun sebisa mungkin diluruskan. Kalau kalian sudah bagus, kita lebih bagusin lagi gitu. Itu prinsipnya. Jadi itu juga yang aku tularkan ke Koko dan teman-teman yang lain juga kan. Kami selalu ingin menciptakan IO yang kompeten, yang bagus gitu kan, dari apa yang telah kami lakukan dulu. Jadi dari Reuni ada soundtrack, ada VJ, ada R7, ada banyak sekali. Nah, kami akan coba menularkan energi itu ke tim. Iya. Tim. Jadi kalau kamu
selalu di bawah kita. Ini beda, ini IU ya. Kalau beda dengan vendor gitu. Iya. Jadi kalau kamu pengen jadi IU, belajar. Tapi Koko tidak mempermasalahkan itu. Oh enggak. Jadi Koko cerita. Koko megang itu hampir di 8 kabupaten kota. Ya. Di 5 provinsi ya. 5 provinsi. Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Palembang. Tim Koko rajanya di daerah situ. Di Jambi, dialah nomor 1 di Jambi. Dia yang harus ngelobi, nyelesain eventnya, ngurus izin bla bla, nyari vendor dan lain-lain gitu. Budget event Koko kasih ke mereka tes. Pure dikasih full. Diatur. Dan, oke. Gitu kan? Perusahaan enggak PJ itu dari penginapan, kendaraan itu ditanggung perusahaan. Nah, intinya apa? Kita ingin coba pada saat kamu nanti PJ ini nggak ada, kita nggak tahu kan. Corona ini aja PJ goyang gitu kan. Tempatnya nggak pas pula goyangnya. Entah sampai kapan kan. Pokoknya alhamdulillah corona ini buat kita bisa goyang. Iya. Tapi belum duduk. Masih goyang. Iya benar. Nah, kalau mereka udah punya ilmu, duit yang datang. Tapi kalau kamu tolong urus ini berapa gitu kan, kayak gitu. Tapi kamu nggak bisa nggak bisa mandiri. Nah, dari Samsu ngajarin untuk yang IU ya, itu mandiri. Jadi terbukti sudah R7 ada kalian kan? Iya. Ya enggak. Bobby dia fight, berusaha, sering sharing. Iya. Jujur pertama kali. Karena itu kan emang cara kita untuk bekerja sama. Ya, mulai dari IU dan ke vendor-vendor juga pasti perlu lah. Benar. Satu lagi kan kalau biasanya kalau jarang sharing kan malu bertanya kan sesat di jalan. Iya benar. Nah, tempat bertanya IU di Palembang yang hebat. Beliau. Enggak bohong. Kita Mr. Samsu. Tolong diedit. Lebih mentang-mentang aku tadi bayarin mie ayam. Aduh. Kalau tahu dibayarin bungkus. Oh iya. Kak Ijal, tadi Kak Ijal sempat membahas kenyamanan soal tim. Ya. Bagaimana cara Kak Ijal menerapkan kenyamanan itu terhadap tim? Apa benefit yang tim dapat dari kerjanya di Reoni, Kak? Oke, jadi gini, kita nggak usah bahas masalah ekonomi dulu ya. Kita bahas masalah prinsip sama karakter dulu ya. Ya. Reuni itu tidak pernah memandang kekurangan seseorang itu sebagai kelemahan gitu. Benar itu. Jadi dia ini nggak bisa ini ya, sudah itu karakter dia, itu bukan kelemahan dia. Pasti dia punya kelebihan di sisi yang lain. Kan namanya main bola juga kan satu tim ya, nggak mungkin penyerang semua gitu kan. Yang jago nyerang belum tentu bisa jaga gawang. Apa itukah kelemahan? Bukan kan? Karena dia posisinya di depan, ngapain dia latihan jaga gawang? Iya gitu kan? benar Kak Ijal. Jadi ya prinsipnya kayak gitu. Kalau kita bekerja dalam tim, jangan lihat kekurangannya apa, jangan dianggap sebagai kelemahan. Dia punya kelebihan apa, taruh di sana gitu. Misalnya si A ini orangnya tanggung jawab, responsibel, ini bagus karakter, ditaruh di depan, ketemu klien, ketemu ini kan. Dia kurang ini, jangan taruh di tempat yang kurang itu gitu. Makanya di Reuni itu nggak pernah istilahnya ada kalimat-kalimat tuh yang zaman sekarang lah ya. Tahu saya kalimatnya apa, nggak salah sebut gak ya? Anjing. Itu nggak ada. Jadi emang di lingkungan kita tuh nggak pernah saling menjatuhkan. Tapi nggak tahu juga waktu ada aku mungkin ya. Pas udah kati aku nggak tahu juga. Kan biasanya emang begitu. Biasanya kan ada dimanapun. Walaupun di tempat tongkrongan kan biasanya begitu. Kita ngobrolin si A, padahal si A nggak ada. Tapi begitu ada si A, ngobrolin yang lain gitu kan. Tapi itu kan penilaian aku sih kayaknya mudah-mudahan nggak ada ya. Terus kita jauh dari hal-hal yang dilarang oleh norma agama, oleh norma adat, oleh budaya, narkoba, wanita dan yang kayak gitulah ya. Yang negatif tuh kita nggak. Kita jauh dari situ. Kita nggak minuman keras, susah minumnya kalau keras. Iya. Terus batu es nggak ngerokok
ngerokok. Kalau beli, Kalau beli. iya kalau beli rokok sponsor. Ayo sponsorin kami terus gitu. Tapi tetap kata bos Koko, iya Koko manggilnya bos. Iya, iya. Bos. Benar. Jadi nyaman itu tergantung dari tujuan tim. Itu. Tadi tujuannya dia ngikut kita ini ngapain gitu. Kayak gitu kan. Macam-macam kan. Pertama baru ikut Bobby dulu bingung kan. Ya bingung kok. Pasti tujuan yang pertama cari duit. Tentu. Cari duit lah ini. Iya. Setelah udah dapet duit dari Bobby, ya enggak? Kan tujuannya beda lagi. Gitu kan? Mau nyari jati diri. Aku nih spesialisnya apa sih? Gitu kan? Manda bisa dipastiin tim cewek pertama kali, Iya. gitu kan? Iya, Dengan pertama kali. berbagai kelebihan gitu ya. Benar. Pasti Manda, wah kalau cuma minta duit ngarepin ini, toh dia anak cewek, pasti orang tuanya masih mampu. Tapi dia harus cari apa sih, gitu kan? Harus tahu dulu tujuannya mau ngapain sih di sini. Orang kan kalau tanpa tujuan nggak jelas kan gitu kan. Iya benar. Nah nanti karakternya tadi itu terbentuk sendiri. Oh aku nih jago di sini Aha. gitu kan. Benar. Pertama kali buka IO aku tujuannya cari duit bosnya. Pasti Cari makan. duit ini apa? Oh Iya, nggak pernah kepikir apa? Wah, apa? Harus punya kantor, harus apa? Punya legal, punya Iya ini. punya legal. Taunya ya namanya ini dapat duit cash. Ternyata nggak gitu, salah. Kita harus punya manajemen, punya modal, punya Iya. ini, harus belajar buat invoice dan lain. Terus terang, aku nggak pernah tahu itu yang masalah akuntansi apa segala Aha. macam itu nggak tahu. Ekonomi lah ya. Wah nggak jelas, nggak Hmm. tahu. Tapi karena di IU, akhirnya aku tahu dan mungkin aku jago. Iya. Invoice nggak pernah meleset, cuma revisi 10 kali. Karena Oh, invoice iya. menghasilkannya. Yang invoice nggak pernah meleset, yang meleset klien. Termin yang Benar. Nah, tadi kok sempat ngebahas soal tujuan dari tim kok ya. Nah, kalau tujuannya VJ dan Reoni untuk masa yang sekarang ini, apakah ada berpikir untuk membuka line bisnis baru seperti itu? Atau membangun relasi lagi bersama klien yang udah ada gitu? Ini dalam rangka situasi ini, Yang saat ini kak? situasi corona saat ini. Iya. Oh iya. Jadi waktu corona kan datangnya sekitar bulan Maret ya. Maret akhir kita mulai di-cut, seluruh pekerjaan di-cut sampai saat ini gitu. Terus kan kita ngelihat corona ini dampaknya kan kepada kesehatan. Kalau di bulan-bulan awal, 2-3 bulan awal tidak berdampak terlalu besar terhadap ekonomi. Bener kan gitu kan? Tapi seperti yang dulu pernah saya bahas sama Koko, ada tiga hal lagi. Kayak dosen ya. 3 hal ini yang kadang bikin orang tuh susah hidupnya. Kadang ya. Ini 3 garis besar lah. Yang pertama itu permasalahan di bidang ekonomi. Orang yang nggak punya duit, utangnya banyak itu pusingnya minta ampun. Kelar. Pusingnya minta ampun. Ekonomi. Terus yang kedua itu masalah kesehatan. Orang punya duit banyak juga kalau nggak sehat pasti nggak nyaman hidupnya. Terus yang ketiga di masalah rumah tangga. Nah, jadi waktu awal corona datang, aku langsung memandang itu dulu. Oke, ini apa yang harus dijaga? Rumah tangga kita gimana? Oh ya akur gitu kan. Kesehatan kita gimana? Oh nggak ada yang kena corona. Ekonomi kita gimana? Tahanlah sebulan 2 bulan gitu. Ya sudah tunggu ya be. Rupanya lah 2 bulan 3 bulan nggak selesai gitu. Masih. Berarti kan akan menyambar ke masalah ekonomi. Nah kalau disuruh milih antara ekonomi atau kesehatan, kalau aku lebih baik milih ekonomi. Karena apa? Karena ekonomi ini ya kata orang tuh roda berputar ya. Hari ini buntu, besok bisa jadi nambah buntu. Gitu kan? Jadi berputarnya mau ke bawah, bukan ke bawah. Tapi sewaktu-waktu pasti kembali lagi. Karena rezeki itu benar-benar nggak ada yang bisa menduga. Atau uang tuh lah masuk perut lagi temuntah. Lah masuk perut ini kan. Rezeki itu lah masuk ke dalam perut lagi temuntah kalau emang ada rezeki kita. Tapi kan kalau kita lihat situasinya, makanya kita juga mantau kan. Ini gimana Palembang ini. Kira-kira ada pekerjaan aman nggak? Kalau beresiko terhadap kesehatan, aku tetap melarang. Tapi kalau kriterianya 70% aman ya mungkin masih bisa lah kita. Selanjutnya katanya tadi usaha ya. Apakah mungkin ada buka usaha baru gitu kan? Jadi kan waktu corona datang itu langsung bikin analisa bahwa ini gimana caranya bikin kalau ekonomi itu namanya cash flow kok. Cash flow positif.
gimana caranya bikin cash flow positif. Jadi pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran. Waktu itu langsung dibikin kriteria, ada berapa ya? Ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, tagih piutang. Tahu sendiri kan zaman Sering corona. meleset. Sering meleset. Bukan sering meleset, totally meleset. Karena orang juga dalam kondisi sulit kan, dan kita diajarkan untuk ya kasih kelonggaran lah ya. Tagih piutang. Nggak bisa. Terus yang kedua, cari income baru, bikin bisnis baru. Yang kita tahu dong, zaman sekarang mau bikin bisnis baru tuh spekulasinya mungkin 10 sampai 100 kali lipat daripada sebelum corona. Jadi kalau sebelum corona tuh ada kemungkinan bangkrut, buka sekarang lebih besar lagi kemungkinan untuk bangkrutnya. Karena supply and demand itu nggak seimbang. Oke, berarti Reoni untuk saat ini masih di tahap bertahan, katakanlah begitu Gajal. Ya bertahan. Jadi konklusinya dari cari duitnya susah gitu kan. Termasuk kan tadi yang pertama tadi tagih piutang, yang kedua bikin income baru. Yang ketiga cari pekerjaan yang memang jadi job kita, cari job IO atau pasang sound gitu kan. Terus yang keempat nih jual aset. Oh, itu yang Iya. akan dilakukan. Oh harus dong, kalau cash flow kita negatif lama-lama kan nol. Iya. Kalau udah nol diajak R7 ngopi nggak ada bensin. Benar, tapi bagaimana kalau itu berputar lagi Kajal? Seperti yang Kajal katakan tadi soal ekonomi. Iya. Bagaimana kalau saat nanti equipment yang Kajal jual itu pada waktunya itu diperlukan? Ya jadi kan gini, waktu kita bikin itu kan, jadi kami bikin tim nih, tim untuk ekonomi corona lah. Iya. Siapa yang bagiannya nagihin piutang, Oh, siapa yang bagiannya analisa bisnis baru yang potensial gitu kan. Siapa yang bagiannya nyari-nyari job kalau ada job gitu. Siapa yang bagiannya bikin list spek item apa yang bisa kita jual seandainya kita cashnya crash minus ya. dan itu tidak berpengaruh terhadap bisnis kita yang Oh, akan datang, oke. gitu kan. Jadi kan misalnya punya mobil 10 misalnya. Aha. Mungkin dijual 5 kan masih ada 5 Wow, gitu kan. ngomong mobil. Tahu Koko jual mobil. Inspirasi gara-gara Koko mau jual mobil. Tapi aman. Kalau Koko corona aman. Iya. Amannya gini, ya enggak? Tadi kan Koko bilang udah goyang kok. Oh enggak. Gini. Yang goyang kan badan. Amannya gini. Jadi pas corona duit Koko bertambah. Oke. Kenapa bisa? Jual mobil lah. Iya. Iya. Ya karena benar kata Koko kan kemarin juga cerita mau jual mobil ya daripada jadi beban. Iya. Sekarang punya mobil, bayar pajak, bayar ini, parkir segala macem. Dipakai juga enggak, jual dulu lah. Intinya meminimalis pengeluaran. Pengeluaran yang enggak dianggap perlu itu mending kita take out. Ya enggak? Iya, iya. Artinya gini. Itulah tadi, pada saat kita lancar dan apa segala macam, pertama yang harus kita lakukan nabung. Karena untuk kedepannya kita ada peluru. Yang Iya. kedua, aset itu harus ada. Aset harus ada. Ya di ekonomi malah harusnya rasio aset dan cash itu ada seimbangnya. Kami termasuk yang nggak seimbang Iya, kemarin. Jadi benar. antara aset sama cash itu Karena tadi, timpang. karena corona, Ah. kita jadi dapat pelajaran baru. gitu Benar kan. kok. Banyak dari sini. Dapat pelajaran baru. Mhm. Sehingga kata orang, oh nggak ada dampak, itu omong kosong lah. Nggak ada dampak, dampaknya banyak. Harusnya Koko nambah ruko lagi kan, intinya ruko sudah punya orang semua di veteran. Gitu kan. Tapi tetap kami akan bertahan. Apapun yang terjadi, kebijakan pemerintah harus kita utamakan, Aha. gitu kan. Jangan sampai gara-gara kita nyari rezeki, feedbacknya ke kita, nama yang kita bagusin bertahun-tahun jatuh gara-gara satu hal kecil. Gitu. Aha. Bahasa Inggrisnya apa itu, Bos? Yes. Sebelanga itu. Nah. Nah, bagaimana cara Koko dan Kak Ijal ini mempertahankan nama Reoni dan VJ Production sejauh ini kok? Koko dulu. Jujur. Iya. Jujurlah pada Jiwa vokalis masih tetap keluar. Jujur. Intinya jujur. Iya. Gitu kan? Aha. Intinya jujur. Segala macam apa yang kita lakuin tuh jujur. Itu. Jujur itu gampang tapi susah. Itu aja kalau Koko megang itu. Silakan, Bos. Karena dari beliau juga yang ngomong. Iya. Iya, Op op. Koko Torabika.
Harus cheers dulu biar tambah semangat gitu. Udah dulu. Gus, tambah lagi ya. Jadi kalau kita memulai sesuatu tuh kan ya menurut agama yang saya percaya juga kan. Iya, Kak. Nabi saya ngajarin juga segala sesuatu tuh tergantung dari niat. Niatnya apa? Kamu mau kapitalis, mau sosialis itu terserah, tapi tujuannya apa gitu. Kalau misalnya kita pengen kaya, ya kan banyak kisah tuh si Korun gitu kan. Udah kaya juga tenggelam gitu kan. Pengen jaya, Firaun tuh udah kurang jaya apa kan. Masih nggak berkah juga gitu kan. Jadi kalau yang penting pertamanya niat kita nih apa? Kalau kita kaya kita pengen apa? Pengen mensejahterakan orang atau membantu orang atau gimana? Intinya kan dunia ini pertanyaan umum yang ada di umur-umur 17 sampai 19 ya. Kita hidup ini untuk apa gitu. Ya. Itu kan pertanyaan filosofis ya. Iya. Filosofis nanti masuknya ke teologi. Kita hidup ini untuk apa? Pau Jiwong tuh berat-berati bumi. Bumi lah banyak penduduknya lah. Kakak nekako. Jadi kan banyak yang mencari jawaban itu. Gimana kita nih hidup nih untuk apa? Kalau aku prinsipnya kita hidup nih untuk bermanfaat. Karena kalau kita punya manfaat berarti itu tugas kita di muka bumi ini. Karena kan jadi khalifah kan. Ya mudah-mudahan lah ya, walaupun belum tercapai gitu. Allah yang Maha tahu, tapi doanya selalu ya Allah jadikan saya orang yang bermanfaat bagi siapapun, dimanapun, kapanpun gitu. Nah kalau sudah tujuannya baik, ya sudah selanjutnya kita tinggal jalan dengan apa yang Tuhan, kan kita nggak punya daya nih katanya, la haula wala quwata illa billah. Jadi cak ustad dikit deh. Tiada daya dan upaya, melainkan daya dan upaya itu dari Tuhan. Kita dikasih daya dan upaya, bisa mikir, bisa ngitung, bisa bikin proposal, bisa bikin IO, itu kan dikasih sama Tuhan. Nah kita pakai, tapi tetap tawakalnya ada. Ya rezekinya terserah dari Allah kan, mau ngasih berapa besar, berapa lama, berapa banyak itu kita nggak bisa ini. Makanya aku selalu berprinsip setiap orang itu layak untuk bahagia dimanapun kapanpun. Karena Koko punya ini, aku nggak punya ini, ya Koko bahagia dong. Semua orang tuh diciptakan tuh setara kan, adil dan merata. Ya Allah maha adil kan. Ya, tentu. Jadi setiap orang Koko vokalis band, dia DJ. ya dia Winky dong. Bisa collab. Bapak Tampan. Ya. Aku nak ngechat kemarin tuh. Belum sempet. Udah jadi khasnya juga ya kok ya, mewarnai rambut gitu ya. Bukan, karena Menutupi. iya. Karena kan kebanyakan mikir kata orang tuh kan rambut hitam bukan umur bos, Bukan umur ya enggak, karena kebanyakan kesibukan mikir, wah sosokan kan, wah tuh. Padahal main game. Jadi rambutnya sudah mulai memudar